Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang punya startup berapa orang? Oke. Yang belum punya, tapi pengen punya? Oke, banyak. Yang lain ngapain di sini? Ya. Materi saya ada, udah? Oke, sambil nungguin, nama saya Fajrin. Dulu sekelas dengan Zaki dan Nugroho, kita bertiga dulu mendirikan Bukalapak. Kebetulan kita bertiga dulu teman kuliah juga di kampus, di ITB. Dan saya sama Zaki kebetulan malah teman seasrama tadi ya, sekosan, sejurusan pastinya. Jadi pertama kali bisnis sama Zaki itu ya bikin mie ayam tadi. Idenya kenapa? Karena dulu namanya asrama kampus, punya halaman gitu ya. Di halaman asrama itu lumayan luas. Jadi kita pikir kenapa nggak kita bikin aja gerobak mie ayam di situ gitu kan. Kebetulan asrama kita juga letaknya di jalan yang lumayan besar lah. Ada angkot lewat segala macam. Alhamdulillah bisnis itu berjalan selama 1 bulan. Kenapa bisa bertahan selama 1 bulan atau tidak lanjut lagi? Karena kebetulan yang ngurus itu ada sekitar 20 orang. Is it a good thing or bad thing? Kalau kita bikin bisnis 20 orang, yang terjadi adalah saya nih gitu kan, masih ada 19 orang lainnya, saya pengen praktikum dulu dan lain sebagainya gitu kan. Dan 19 orang lainnya ternyata berpikiran hal yang sama. Jadi kadang-kadang bahkan di jam makan siang yang ramai orang, itu nggak ada yang jagain, seperti itu. Nah di situ kita belajar bahwa oke, yang namanya bisnis ternyata harus punya role and responsibility yang jelas. Dari situ kemudian kita juga ketika mengembangkan Bukalapak, kemudian pikir bahwa kita bertiga ini kemudian sebenarnya role-nya ini kemana ya? Kanan. Kalau nggak kita pakai voice recognition aja. Next, oke. Apa sih role masing-masing ketika bikin Bukalapak? Dulu Mas Zaki CEO, saya CFO, kemudian Mas Nugroho sebagai CTO. Sekarang saya jadi presiden dari Bukalapak. Sebenarnya itu title yang keren aja sih. Pada intinya saya dan Zaki bagi dua ngurusin perusahaan. Tapi kalau untuk urusan teknis, foto saya kok nggak ada. Ya udah ada lah di sini. Nggak tahu nih siapa yang sabotase. Sampai mana tadi? Oke, Mas Nugroho yang kebetulan ngurusin teknisnya. Jadi itu yang kemudian saya pelajari. Jadi buat teman-teman juga yang masih kuliah atau mungkin masih ini, jangan ragu juga untuk memulai bisnis. Yang paling penting adalah kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar dari kegagalan bisnis itu untuk kemudian kalau kita bikin bisnis lagi, itu kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belum tentu berhasil, tapi setidaknya kita mengurangi kemungkinan gagalnya. Next. Bukalapak. Next. Udah tahu semua mudah-mudahan. Udah download, ini kayaknya emang ada problem ya, tapi ya udahlah. Udah tahu juga anaknya Bukalapak seperti apa. Tadi benar bahwa kalau misalkan disampaikan oleh Prof. Suyanto tadi ya, bahwa kita pertama harus punya mimpi, harus punya ide. Saya suka ditanya, kalau misalkan mahasiswa terutama, biasanya hambatan buat mahasiswa belajar bisnis, memulai bisnis apa sih? Uang. Selalu jawabannya itu, modal. Saya tanya, butuh modal berapa? Ayo tadi siapa yang jawab modal? Butuh modal berapa? Butuh modal berapa? Nekat. Hah? 10 juta? Kadang orang nggak tahu sebenarnya butuh modal berapa. Kalaupun tahu misalkan, oke, 10 juta, 20 juta, saya tanya baik lagi, oke, butuhnya persisnya buat apa? Dari 20 juta itu, 10 juta itu persisnya berapa juta buat apa? Sisanya buat apa? Kenapa butuh itu? Karena kalau kita ngomongin bisnis, apapun itu gitu ya, termasuk startup, yang paling penting itu pertama bukan modal, pertama itu ide atau visionnya tadi. Kenapa? Karena ide itu akan nentuin ujung-ujungnya butuh modal berapa, ya kan? Kalau idenya sendiri belum jelas, ya nggak usah ngomongin modal. Karena kalau kita pengen bikin ide startup di bidang restoran misalnya, dibandingkan dengan kita bikin bisnis ekstrimnya apa ya, jual beli properti misalnya, kan beda modalnya, ya enggak? Jadi finalize dulu idenya,
Kemudian kalau udah jelas idenya mau seperti apa, cari tim yang sesuai. Jadi pertama itu ide, yang kedua itu tim atau skill set apa yang dibutuhkan untuk membangun startup itu. Baru yang ketiga ngomongin modal. Next. Ini bukan apa-apa. Kita dari awal berpikir bahwa kebetulan kita kan dulu kuliah di ITB gitu kan, sehingga kita bikin bisnis yang kepikiran di bidang IT gitu kan. Kita ngelihat apa yang terjadi dengan e-commerce di luar negeri, di Amazon, di Amerika, Alibaba di China dan lain sebagainya. Tapi juga berpikir, yes, that's a good one. Tapi bagaimana e-commerce ini bisa disesuaikan dengan kondisi Indonesia? Kondisi Indonesia itu apa? Kalau kita bicara Indonesia itu adalah negara yang sangat bergantung atau sangat bertumbuh pada UKM. Ada 60% lebih perekonomian Indonesia yang ditopang oleh UKM. So kita mikir, bisa nggak e-commerce ini dikawinkan dengan UKM? Kebetulan kita bertiga juga berasal dari daerah. Saya keluarga dari Karawang, tapi besar di Pekalongan. Zaki dari Sragen, Nugroho dari Karanganyar. Jadi semuanya juga cukup banyak melihat kira-kira UKM Indonesia itu seperti apa sih. Kita melihat, oh UKM itu yes jualan macam-macam gitu kan. Di Pekalongan misalnya jualan batik gitu. Tapi kebanyakan ya jualan di sekitar situ aja, di sekitar lingkungan sekitarnya. Bagaimana bisa supaya jualannya itu lebih maju lagi, lebih banyak lagi dalam skop yang lebih luas. Dan itu bisa dibantu mungkin hipotesis kita melalui teknologi. So that's why Bukalapak kemudian punya visi, kita pengen mengembangkan UKM Indonesia melalui platform online. Sehingga lahirlah Bukalapak di tahun 2010 awal, jadi sudah 9 tahun lebih kurang lebih. Karena kita melihat bahwa mungkin ini bisa menjadi jembatan bagi UKM tadi untuk bisa lebih maju, bisa lebih mengglobalkan diri. Kita mulai dari lingkup Indonesia. Next. Next lagi. Oke, ini ada video sedikit. Saya ingin punya banyak waktu buat anak saya, karena saya kan masih kecil kan. Saya tahu anak kecil pasti butuh perhatian orang tua. Sementara saya juga masih pengen punya penghasilan sendiri. Saya ingin punya penghasilan sendiri, saya ingin mengurus keluarga, saya ingin punya banyak waktu buat Kalista, lihat tumbuh kembangnya. Jadi saya memutuskan buat bisnis online. Jarang ya, jadi peluangnya untuk maju itu lebih besar lagi. Terus yang juga passion saya ada di sini. Lalu pengiriman dengan cepat, itu aja sih. Jadi visi kita adalah kita ingin menciptakan Mbak Andrea yang lain. Alhamdulillah sekarang di Bukalapak sudah ada 5 juta lebih UKM yang tergabung dengan platform Bukalapak sampai dengan sekarang. Nah, kenapa visi ini penting? Ini selalu saya tekankan buat teman-teman semua juga di sini, untuk yang sedang membangun startup terutama, atau yang pengen membangun startup. Karena yang pertama, visi itu bisa mengantarkan kita lebih jauh lagi ketika kita menemui masalah. Buat teman-teman mungkin ada yang membangun startup atau pengen membangun startup karena terinspirasi oleh ya mungkin unicorn dan lain sebagainya. Itu nggak salah, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman ingat juga, yang namanya startup itu 90% lebih gagal. Ada yang bilang 90%, ada yang bilang 95%.
Jadi pertanyaannya, siap nggak kalau misalkan teman-teman bikin startup kemudian gagal? Siap? Siap tapi siap. Itu sesuatu yang teman-teman jangan sampai luput. Nah, bagaimana supaya teman-teman ketika menemui masalah itu bisa tidak mudah menyerah? Itu adalah ketika teman-teman punya visi yang kuat. Ketika teman-teman pengen bikin startup, bukan hanya sekedar kayaknya bikin startup itu jalan yang mudah ya untuk menjadi kaya. Bikin startup kayaknya jalan yang mudah ya untuk sukses, bisa lebih cepat dan lain sebagainya. It is true, tetapi itu juga jalan yang tidak mudah. Mungkin yang kebanyakan diliput di media ya startup yang sukses lah ya, boleh dibilang, oh si ini dapat funding, oh si ini valuasinya sekarang sekian. Tapi jarang media yang meliput, oh startup ini gagal, startup ini tutup, startup ini bangkrut. Padahal jumlah yang seperti itu jauh lebih besar. Dan yang sukses pun itu mungkin kelihatannya, oh ya udah sukses, kayaknya gampang ya gitu kan. Mungkin yang lagi-lagi nggak diliput adalah sebenarnya perjalanan sampai dengan saat ini itu tidak selalu mulus gitu. Tidak yang oh ya udah pokoknya naik terus, enggak. Mungkin ada yang paling gambarnya yang naik terus kemudian balik lagi dan lain sebagainya. Itulah perjalanan dalam mengembangkan startup, hal selalu seperti itu. Nah, ketika teman-teman menemukan masalah, kemudian katakanlah kasus Bukalapak, ketika kami menemui masalah di Bukalapak, kemudian kita melihat video seperti tadi, yang ada di pikiran kami adalah bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah, sehingga lebih banyak lagi orang-orang seperti Mbak Andrea tadi yang bisa kita bantu. Itulah yang kemudian menjadikan teman-teman di Bukalapak, baik founders dan seluruh tim di Bukalapak itu semangat untuk bekerja. Karena kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan di Bukalapak, ternyata impact-nya nggak cuma buat diri kita sendiri. Ternyata impact-nya ke 5 juta lebih UKM yang tergabung dengan Bukalapak tadi. So that's the power of vision. Next. Nah, kalau kita bicara Indonesia sebenarnya masih banyak sekali masalah. Dari mulai pengangguran, dari mulai indeks daya saing, kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang Indonesia ini masih banyak masalahnya, mungkin benar. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain, Indonesia ini sebenarnya satu titik juga adalah banyak potensi untuk membangun startupnya. Begitu. Saya tahun ini saja 3 kali diundang ke Korea. Karena ekosistem startup di Korea itu nggak semaju di Indonesia. Kenapa? Karena di sana gampangnya jarang ada masalah. Seperti itu. Transportasi udah baik, pendidikan udah baik gitu ya. Terus yang terjadi kebanyakan startup biasanya boleh bikin drone apa tadi gitu misalkan. Dilihat sama Samsung atau LG, diakuisisi, selesai. Seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi mereka pengen tahu sebenarnya ekosistem startup yang ini seperti apa sih begitu kan. Jadi itulah perks atau menurut saya salah satu nilai lebih untuk kita ada di Indonesia itu sebenarnya banyak potensi yang bisa kita garap. Transportasi belum baik, pendidikan belum baik, food masih belum baik dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman masih banyak peluang sebenarnya. Masih banyak hal yang belum kita garap. Dan tadi kalau misalkan Prof. Suyanto bilang niche market itu seperti itu ya. Kalau boleh saya nambahkan juga misalnya terkait dengan Jogja misalnya. Tentu teman-teman yang di sini semua yang lebih familiar akan Jogja dibandingkan dengan saya. Jadi ada masalah apa di Jogja yang mungkin teman-teman bisa solve, yang kita mungkin di Jakarta nggak tahu atau tidak begitu familiar. Next. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih kuliah ya? Banyak masih kuliah? Banyak ya? Kesamaan Steve Jobs, Bill Gates, sama Zuckerberg apa? Sama-sama dewa ya? Artinya apa? Kalau pengen kayak mereka dewa aja ya? Jangan, nanti saya dimarahin sama Prof. Suyanto dan lain-lain. Frameworknya mesti dibalik. Jadi mereka itu sudah sukses baru DO. Mereka semua membuat startup ketika di zaman kuliah. And then startupnya sudah lumayan sukses. Dan mereka merasa bahwa oke, ini memang sesuatu yang pengen saya fokusin. Jadi bukan karena mereka DO kemudian sukses, tapi mereka sukses kemudian mereka memilih DO. Gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen bikin startup ketika masih kuliah, silahkan saja. Tapi saran saya,
kalau syaratnya masih abal-abal gitu ya, masih belum jelas tractionnya dan lain sebagainya, tetap sambil kuliah dulu, diluluskan. Karena buat saya itu semacam safety net lah, begitu. Di samping itu juga merupakan tanggung jawab kita lah pada orang tua atau siapapun yang memasukkan kita ke dalam universitas, begitu. Tapi saran saya buat teman-teman juga, selama masih kuliah itu adalah masa dimana kalau tadi saya bilang di awal itu masa dimana kita belajar. Tapi belajar itu nggak mesti dilakukan di ruang kuliah saja. Buat teman-teman, gunakan masa sebagai kuliah untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya dari proyek-proyek, dari riset-riset, dari networking, dari kegiatan-kegiatan di, mungkin kalau di sini ya di ABP, di MCC dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk gaya pengalaman. Karena lagi-lagi zaman itu akan selalu terus berubah. 10 tahun lalu misalnya ketika Bukalapak baru mulai, itu kita membuat platform Bukalapak di desktop web. Jadi desktop version gitu ya, bukalapak.com, desktop site. Kita bahkan belum ada mobile site-nya, belum ada mobile apps-nya di tahun 2010. Tapi tahun 2011, 12 dan semakin kesini, ternyata mobile itu semakin growing kencang. Kita melihat pertumbuhan mobile ini semakin cepat, sehingga mau nggak mau kita harus bikin mobile versionnya, mobile site, kemudian mobile apps-nya, Android dan iOS. Nah sekarang kebalik, kalau di tahun 2010 90% lebih traffic ke Bukalapak itu melalui desktop. Kalau sekarang itu kebalikannya, 90% lebih transaksi dan traffic ke Bukalapak itu melalui mobile. Jadi buat kita sekarang justru kadang-kadang kita harus memprioritaskan mobile-nya dulu dibandingkan dengan desktopnya. Nah itu dalam 9 tahun ada perubahan seperti itu. 9 tahun ke depan bisa jadi perubahan yang lebih besar lagi. Ada drone tadi, ada mungkin artificial intelligence, ada augmented reality dan lain sebagainya. Yang bisa jadi kalau misalkan di perkuliahan biasa itu tidak terlalu diajarkan dengan detail. Tapi biasanya ini sering dibahas di komunitas-komunitas, di inkubator dan lain sebagainya, sehingga jadikanlah itu sebagai momen buat teman-teman belajar. Next. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi entrepreneur, kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Kenapa? Kenapa? Next. Biasanya orang pengen jadi entrepreneur alasannya karena di sini gitu ya, salah satunya. Yang pertama waktu kerja fleksibel, nggak harus 8 to 5 gitu kan. Kadang-kadang bisa masuk siang, kemudian budaya kerjanya juga fleksibel. Bisa pakai kaos, nggak harus pakai seragam, dan lain sebagainya. Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, jelas juga. Kalau misalkan jadi entrepreneur, dia bisa potensi kenaikan pendapatan yang eksponensial. Kalau mungkin pekerja jadi PNS atau apa, ya peningkatan gaji mungkin setahun, saya nggak tahu, 5%, 10%, that's it. Kesempatan mengatur tim. Kemudian juga gengsi, punya kartu nama, CEO, direktur gitu ya. Direktur apalah, pokoknya direktur gitu. Seperti itu. Benar nggak? Ada yang pengen jadi entrepreneur karena salah satu alasan ini? Ada? Gak apa-apa, jujur aja. Cuman yang mesti teman-teman ingat adalah ini, teman-teman lagi-lagi jangan sampai lupa, ini sesuatu yang berlaku dua arah. Maksudnya apa? Waktu kerja fleksibel itu bisa lebih santai, bisa lebih capek. Kalau website Bukalapak mati sekarang, kita nggak bisa nunggu Senin, ya kan? Kita harus benerin sekarang. Kalau websitenya mati malam minggu pun, jam tengah malam, ya kita harus benerin saat itu juga. Jadi kadang fleksibel itu bisa jadi jauh lebih banyak. Bahkan realita startup founders biasanya di tahap-tahap awal hampir nggak tidur. Siap kan? Siap? Siap. Budaya kerja fleksibel juga sama. Kadang-kadang harus pakai kaos, kadang-kadang saya biasanya di mobil bawa 1 atau 2 baju ganti. Supaya apa? Supaya kalau saya defaultnya pakai kaos gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba diundang meeting oleh pihak pemerintah, ya mau nggak mau harus ganti baju kemeja at least gitu kan. Seperti itu. Dan kesempatan mereka pendapatan, jangan lupa juga yang tadi saya bilang, yes pendapatan bisa naik signifikan, tapi pendapatan juga bisa turun signifikan juga, bahkan bangkrut. Seperti itu. Kesempatan ngatur tim.
Ya kalau timnya bagus, kalau timnya enggak, pusing sendiri gitu kan. Jadi semua hal yang di sini ini adalah sesuatu yang lagi-lagi menurut saya adalah perks. Teman-teman yang pengen jadi entrepreneur, menurut saya salah satu alasannya yang baik untuk menjadi entrepreneur adalah karena menjadi entrepreneur menurut saya adalah salah satu sarana yang paling mudah atau sarana yang paling kelihatan gitu ya untuk bisa memberikan impact positif bagi orang lain. Tadi Pak Suyanto sudah menyampaikan soal rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, entrepreneur adalah salah satu caranya. Kalau dulu saya sebelum jadi entrepreneur sebagai konsultan setiap tanggal 27 senang gitu ya terima gaji gitu kan, tiba-tiba rekening woi nambah lumayan gitu kan, jadi konsultan ya gajinya lumayan lah gitu kan. Sekarang setiap tanggal 27 saya senang bukan karena melihat rekening saya naik juga, tapi karena melihat kegembiraan seluruh karyawan. Di sini makan-makan dan lain sebagainya. So that is, itu impact kecil saja gitu kan, bahwa ternyata apa yang kami lakukan di Bukalapak setidaknya memberi manfaat bagi 2.000-an lebih karyawan, dan mungkin sekitar setengahnya yang sudah berkeluarga, setengah lagi masih jomblo gitu ya. Jadi plus kurang lebih 1.000 pasangan dan anak-anaknya. Itu baru manfaat secara langsung kepada karyawan. Belum lagi kita ngomongin soal impact terhadap partner, suppliers, vendor, customer. Dalam kasus Bukalapak ya 5 juta UKM tadi. Bagaimana kemudian impact yang diberikan Bukalapak, itulah kenapa kita juga nggak hanya melulu soal bicara soal revenue perusahaan, tapi kita juga nge-track KPI seperti berapa sih omset rata-rata per pelapak di Bukalapak, dan bagaimana omset per pelapak ini naik over time. Alhamdulillah setiap tahun omset rata-rata pelapak di Bukalapak itu naik kurang lebih 3 kali lipat. Jadi ini menunjukkan lagi-lagi bahwa alhamdulillah apa yang kita lakukan ternyata memang punya dampak bagi UKM Indonesia. Next. Jadi lagi-lagi apa sih why teman-teman gitu ya dalam mendirikan startup ini? Itu sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan dengan matang. Next. Nah ini zaman dulu masih muda, sekarang juga masih muda sih. Tapi ini menggambarkan lagi-lagi kalau kita bikin startup, pertama udah punya visionnya, yang kedua sudah punya skill atau timnya, which is 3 orang ini gitu ya. Kita mulai bootstrap tahun 2010 itu. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa sih modal Bukalapak, itu sangat-sangat kecil, nggak sampai jutaan. Kenapa? Karena laptop bekas zaman di kampus gitu ya. Jadi kita cuma keluar uang buat apa? Ya buat beli domain dan semacamnya. Itu berapa sih biayanya gitu kan? Kita bikin website Bukalapak awal kayak gini, itu mungkin butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan saja. Kita hire 2-3 orang lain buat bantuin. Jadi bisa dikira-kira kan berapa sih sebenarnya modal awal Bukalapak? Jutaan rupiah saja lah, seperti itu. Itu juga yang kita selalu sarankan ke teman-teman, kalau punya bisnis, kalau punya ide, coba bikin MVP-nya dulu. Gak usah tiba-tiba ujuk-ujuk saya pengen butuh modal 100 juta gitu kan. Instead of that, bikin prototipe. Kalau perlu modal ya seadanya saja, and then show bahwa modal itu memang kemudian bisa berjalan. Dalam kasus Bukalapak, alhamdulillah kemudian 2-3 bulan setelah kita luncurin, traction-nya mulai kelihatan. Orang-orang mulai naruh barang di Bukalapak. Dulu di awal banyak banget sepeda, jadi ini banyak sepeda gitu. Sampai sekarang juga masih banyak sepeda. Karena kebetulan itu salah satu strategi kita di awal dulu adalah bagaimana gerak ke komunitas pesepeda dan lain sebagainya. Dan yang paling jalan komunitas pesepeda ini, karena ternyata kalau orang sepedaan bikin komunitas, selain sepedaan bareng, aktivitas mereka adalah jual beli pas sepeda. Dan kemudian mereka menggunakan Bukalapak untuk tempat jual belinya. Itu yang kemudian menjadi initial traction dari Bukalapak. Next. Alhamdulillah berjalan waktu tahun 2011-12 kita mulai dapat funding. Jadi setahun lebih dari sejak kita bootstrap. Jadi ini yang saya sarankan ke teman-teman tadi ya, kalau misalkan bikin startup, bootstrap atau modal seadanya dulu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa punya bargaining power
ketika ketemu investor dengan situasi website atau produk yang sudah menunjukkan traction, ini udah ada trafficnya nih, ribuan user dan lain sebagainya, itu akan lebih di value tinggi ketika ngobrol dengan investor dibanding ketika ide kita atau produk kita masih tahap ide, belum jelas dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dalam waktu singkat tahun 2011 dapat sekian miliar lah, dan ujung-ujungnya sampai terakhir di tahun 2019 akhir bulan Oktober kemarin kita publish bahwa kita baru dapat funding terakhir dari Shinhan, itu bank dari Korea yang memvalue Bukalapak di angka $2,5 miliar. So itu Bukalapak sekarang. Next. Sudah saya jampaikan tadi, next. Sekarang kita punya 2.000-an lebih karyawan terbagi ke dalam yang namanya squad itu mungkin saya jelaskan lebih lanjut, tapi pada intinya 2.000-an karyawan ini kemudian kalau ditanya struktur organisasi Bukalapak seperti apa, gampangnya sekarang Bukalapak itu seperti kumpulan startup. Jadi di dalam Bukalapak ada startup yang ngurusin katakanlah produk pulsanya nih, produk investasi nih, buka reksa, buka emas gitu ya, produk lain sebagainya, itu masing-masing dihandle oleh tim yang kecil yang namanya squad tadi. Di masing-masing squad ada engineer-nya, ada product manager-nya, ada data scientist-nya dan lain sebagainya, sehingga masing-masing bisa bekerja secara independen, otonomus satu sama lain. Kurang lebih kebanyakan perusahaan besar setahu saya memiliki struktur seperti ini. Supaya apa? Supaya masing-masing memiliki KPI yang jelas. Mungkin ini agak teknis, tapi startup yang baik adalah startup yang punya OKR yang jelas, objektif key result yang jelas, dan dari situ siapa yang kemudian mengurusi KPI-nya itu dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai KPI itu. Itu kira-kira bagaimana startup yang baik berjalan. Next. Kita juga punya yang namanya komunitas yang tersebar di lebih dari 150 kota. Ini mungkin salah satu keunikan Bukalapak juga. Ketika bicara soal startup, bagaimana kita bisa grow, yang paling baik adalah kita bisa grow secara organik. Jadi nggak tergantung dari budget marketing gitu ya. Kita nggak harus keluar uang yang besar untuk kita bisa grow startup kita. Kita bisa menggunakan channel-channel organik, di antaranya dalam kasus Bukalapak adalah komunitas para pelapak ini. Jadi masing-masing kota di Indonesia, pelapak di masing-masing kota itu membentuk komunitas. Di Bogor, di Jogja juga ada, Solo dan lain sebagainya. Mereka saling ngumpul satu sama lain. Ngapain? Untuk saling berbagi. Kira-kira gimana sih caranya tips untuk jadi pelapak yang sukses? Gimana sih kalau pelapak yang baru bisa belajar dari pelapak yang sudah senior? Nah, mereka kemudian bikin kegiatan setiap bulan sekali untuk saling berbagi tadi. Nah, ini yang menjadi salah satu sarana bagi Bukalapak untuk bisa meningkatkan retention dari si pelapak ini. Nah, buat teman-teman, kalau ada komunitas atau kelompok lah ya yang bisa digandeng terkait dengan sarana teman-teman, itu sesuatu yang bisa jadi salah satu kunci. Next. Nah, begitu kita sudah punya visi, sudah punya tim, sudah punya orang lah ya untuk membangun, maka nextnya adalah bagaimana membangun culture. Nah, di sini ada sedikit video terkait dengan culture Bukalapak. Next. Di Bukalapak saya percaya itu nggak ada superhuman sih, yang ada super team. Lembur itu sangat-sangat dihindari, jadi kalau bisa nggak lembur kita milih buat lembur gitu, buat ngejaga biar kita nggak burn out. Cuman kalau dalam Trabongas kemarin yang eventnya itu high impact, kita standby bareng-bareng lah 24 jam, ada orang yang selalu up buat ngasih service yang terbaik ke customer gitu. Kita selalu improve dan berusaha buat ngasih yang lebih lagi, dan kita gue jadi selama ini. Itu kepuasan tersendiri banget sih, benar-benar yang kita percaya selama ini terjadi. Karena sebenarnya divisi baru, orangnya masih sedikit, dalam sebulannya biasanya per kanal, per harinya bikin 5 konten dan 2 foto tematik. Tiba-tiba dapat brief dadakan, kaget kan? Oke, chill, cuma 1 kata itu doang.
Dari tim tuh nggak pernah merasa under pressure karena bareng-bareng sih, tanpa diminta pun oke, kapasitasnya gue bisa ini, pas hari H dia langsung. Once kayak projectnya bagus, dipuji, itu juga yang seneng bareng-bareng, bukan satu orang. Kadang besoknya jajan gitu, jadi kita punya keluarga baru. Wah, itu hidup kerja saya sih di customer obsess. 2,5 tahun gue kerja di Bukalapak, gue udah ngelakuin lebih dari 100 usability testing. Hal yang berubah dari diri gue adalah gue jadi less judgmental sih. Gue ketemu sama mulai dari buyer, mahasiswa, bisa juga ibu-ibu, pedagang atau seller, bisa jadi pedagang sayur, bisa jadi penjual handphone, pemilik warung, produsen tahu juga. Itu semua di mata kita customer, hak mereka tuh sama, suara mereka tuh sama-sama didengar. Kita nggak cuma obses untuk bikin produk yang bagus secara visual, tapi juga gimana cara kita ningkatin taraf hidupnya si customer kita ini. Ketika lo speak up, you really have to know what you want to talk about. Kita nggak bisa speak up tanpa ilmu, kita nggak bisa speak up tanpa background, kita nggak bisa speak up tanpa research. Apa yang kita utarakan, ide yang kita utarakan harus selalu punya backup data. Kita didorong untuk bisa mengutarakan apa gagasan, ide yang kita punya. Dan itu yang gue temukan di Buka Talks, karena dengan belajar setiap minggunya dan berdiskusi dengan para pembicara di Buka Talks, gue lebih punya banyak ilmu, gue lebih punya banyak masukan dari segala macam sektor. Everybody has to be a thinker and a doer. Gagal tuh keberhasilan kita menemukan approach yang tepat. Travel and Trade itu backgroundnya tuh harus strong. Distribusi barang-barang brand sampai warung itu tuh model bisnis yang udah punya pakem selama puluhan tahun terakhir gitu. Gap dari persoalan sama teknologi yang kita punya itu ada gitu. Kita yakin ini tuh bisa menjawab persoalan. Ini harus berhasil karena ini akan sangat-sangat bermanfaat atau bisa berimpact terhadap pengusaha-pengusaha warung itu gitu. Persistensi kita bahwa ini harus berhasil itu membuat kita untuk ya udah coba terus, kalau lu coba terus gitu. Gua Dika, kita try, fail, try again. Gue Dennis dan kita go dari Snowbike. Gue Dea, dan kita customer obsess. Gue Jessie dan kita Gakam Rayong. Gue Delia Rizela dan kita speak up. Next. Ya, kalau ini di Bukalapak ya, tentunya nggak harus seperti ini juga di sana teman-teman. Yang paling penting adalah yang namanya culture itu sesuatu yang bisa mendorong teman-teman, saraf teman-teman, mencapai tujuan teman-teman. Anggaplah visi itu seperti tujuan gitu ya, tujuan yang pengen dicapai. Kemudian saraf teman-teman itu adalah kendaraan yang ingin mencapai tujuan itu, begitu. Nah teman-teman, culture itu seperti aturan yang teman-teman buat di dalam kendaraan itu, gitu kan. Jadi masing-masing kendaraan boleh jadi memiliki aturan yang berbeda, yang unik dibandingkan dengan kendaraan yang lain, nggak masalah. Yang penting sesuatu yang disepakati bersama. Jadi misalnya teman-teman nggak tahu saraf di bidang game misalnya, oh kalau gitu culture yang pengen kita dorong kreativitas dong, itu silakan saja. Yang penting itu sesuatu yang harus dimengerti dan diimplementasi oleh seluruh tim di dalam saraf teman-teman. Itu sesuatu yang menurut saya penting. Next. Ini informasi aja, bener banget kalau bicara startup itu sangat-sangat milenial begitu ya. Di Bukalapak sendiri itu sekarang rata-rata usianya 26. Jadi saya sendiri sudah di atas rata-rata sedikit. Dan ini sesuatu yang buat teman-teman kebanyakan kan di sini teman-teman muda ya. Peluang sekaligus tantangan juga. Kenapa? Karena ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi, zaman itu terus-menerus berubah. Jadi kita harus selalu update dengan perubahan. Jadi kita harus selalu juga mendengar apa kata customer kita kira-kira. Jangan mengasumsikan bahwa oke, saya pengen bikin A gitu ya. Padahal ternyata customer-nya itu nggak pernah bikin A, nggak membutuhkan A itu. Misalkan teman-teman pengen bikin startup di bidang pertanian, maka teman-teman ya harus jelas apa yang mau di solve gitu kan. Dan apakah teman-teman petani di lapangan membutuhkan solusi itu. Seperti itu. Next. Ini sebagai informasi juga latar belakang dari Bukalapak. Dan di kita 99% hampir seluruhnya, karena nggak selesai juga, itu orang Indonesia. Kita berprinsip kalau kita bisa bawa orang Indonesia, ya orang Indonesia dulu deh gitu ya.
bukannya kita anti dari asing, tapi ya kalau ada orang Indonesia kenapa nggak orang Indonesia dulu. Jadi kita banyak merekrut orang Indonesia atau orang Indonesia yang sebelumnya kerja di luar negeri. Jadi teman-teman yang sebelumnya mungkin kerja di Amazon, di Uber, tapi orang Indonesia, begitu. Itu kita tarik, kita bawa pulang untuk kerja di Bukalapak. Kita juga sering bekerja sama dengan kampus-kampus, mungkin nanti menyusul dengan Amikom juga, gitu ya. Untuk apa? Untuk sharing kira-kira apa sih yang kita butuhkan dari si industri. Kalau kita ngomong soal programmer, seperti apa yang dibutuhkan. Kalau kita bicara soal product manager, data scientist, dan lain sebagainya, skill-skill apa yang dibutuhkan yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan di kampus. Next. Satu lagi video terakhir baca. Nama gue Ken, dan ini hari pertama gue masuk kerja. Kerja di sini, gue nemuin hal-hal baru yang gak ada di kantor lain. Ada yang kerja dari jauh, tapi tetap bisa berkarir penuh. Kerja dengan passion, bikin karya yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau ada masalah, gak ada yang salah-salahan. Semua saling bantu cari jalan keluar. Sejauh apapun ilmu dicari, kantor ini selalu jadi pilihan utama saat kembali. Atur kerjaan senyaman mungkin, selesaikan juga di waktu yang pas. Kerja di Bukalapak, kita bebas jadi diri sendiri, bebas juga nyalurin hobi. Semua seru, semua happy. Bukalapak seperti rumah, memberi kesempatan yang sama, menggapai karir dan cita-cita. By the way, itu semua talentnya beneran ya, bukan dari mana gitu, tapi beneran karya Bukalapak, termasuk Mbak Ken yang tadi itu. Mungkin sedikit lagi yang mau saya sampaikan adalah bahwa dari kan kita banyak ngomongin soal teknikal gitu ya, dan tadi Pak Prof. Suyanto juga ngomongin soal ke depan value creation dan lain sebagainya. Satu hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa internet itu membuat dunia itu semakin demokratis. Kalau kita bicara soal pengusaha, 20-30 tahun lalu yang terbayang di benak kita kalau kita ngomongin kata pengusaha adalah pengusaha perkebunan lah, pengusaha batubara lah, profilnya bapak-bapak itulah gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita mendengar kata pengusaha, kan yang terbayang di kita adalah anak muda gitu ya. Anak muda entah itu jualan bubble tea lah, di Jakarta lagi ngatain boba-boba itu, atau di sini juga mungkin, atau jualan kebab lah dan lain sebagainya. Itu adalah image bahwa sekarang yang namanya pengusaha itu ternyata semakin memasyarakat, dan salah satu yang menyebabkan itu adalah internet. Nah, apakah kita harus menjadi geek gitu ya? Wah, kita harus mengerti soal artificial intelligence, apakah kita harus mengerti soal Internet of Things dan lain sebagainya untuk bisa menang dalam persaingan ini? Ya atau enggak? Ya, pertama teknis itu penting. Jadi IoT, blockchain dan lain sebagainya, kalau teman-teman mengetahui hal itu, then that's good. Itu menjadi nilai tambah. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah dalam keberjalanan banyak sekali perusahaan yang saya lihat, perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang bisa solve the problem. Jadi berangkatnya bukan dari teknologi-teknologi tadi. Silakan pelajari teknologi untuk sebagai inspirasi. Tapi yang paling penting adalah lihat kembali kepada kehidupan teman-teman, kepada kehidupan masyarakat, entah itu di Jogja atau Indonesia, kira-kira masalah apa sih yang pengen kita solve. Nah, dari masalah itulah kemudian teman-teman bisa mencari kira-kira teknologi apa nih yang bisa men-solve masalah ini. Ya, jadi itu yang menurut saya penting. Di sini ntar ada satu lagi video terakhir habis ini yang menunjukkan sebenarnya kalau kita bicara Bukalapak, masalah apa sih yang pengen di-solve? Yes, UKM. Tapi UKM seperti apa? Next.
banyak yang diajarin, coba banyakin mas. Masa stok sekarang, datangnya minggu depan. Susah mas. Kaki sendiri menikmati hujan seluruh negeri. Aku datang kawan kepadamu kini, membawa yang ku tulis selama ini. Kini kau pulang dengan segudang harapan. Kini kau pulang nampung sejuta impian. Langkahi waktu dan jarak, memanggilku selalu Selamat siang Ibu. Gimana ini pramuka apa? Kalau pas ganti Bu ya. Makasih Bu ya. Jadi kalau bapak kurang apa, tinggal bapak pencet, cukup ya. Pokoknya Bapak terbantu sekali dan Bapak sangat berterima kasih sama yang membuat aplikasi ini. kau pulang dengan segudang harapan. Kini kau pulang nampung sejuta impian. Langkahi waktu dan jarak, memanggilku selalu Jadi sejak 2 tahun lalu, kita kemudian melihat juga bahwa oke, kita sebelumnya membantu UKM melalui online. Tapi kita melihat sebenarnya kalau kita bicara UKM di Indonesia, itu nggak hanya orang yang jualan online saja. Ada 7 juta lebih, kurang lebih warung-warung di Indonesia yang membuat kita berpikir bahwa kalau kita bicara retail, itu nggak hanya online. Retail itu ada online, ada offline-nya juga. Dan kita pikir apakah kita juga bisa membantu retail offline atau para pelaku warung ini. Sejak 2 tahun terakhir, kita mengembangkan Mitra Bukalapak yang merupakan ekspansi bisnis dari Bukalapak, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 2,5 juta lebih warung yang terintegrasi dengan sistem Mitra Bukalapak ini. Kalau di awal saya menyampaikan bahwa Indonesia, UKM Indonesia itu butuh dibantu melalui online dan Bukalapak ini membantu di bidang itu, maka sekarang visi Bukalapak juga mulai berekspansi bahwa kita ingin membantu UKM Indonesia, entah itu melalui online, entah itu melalui offline, yang jelas melalui teknologi. Jadi kita ingin mengembangkan ekonomi kecil menengah Indonesia. So that is the vision of Bukalapak. Terima kasih.